Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3751. Takut. Pedro Bennett tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata itu. Kenapa aku takut? Apakah kamu bercanda? Apakah kamu pikir kamu berhak untuk pamer di depan keluarga Bennett hanya karena kamu berhasil melumpuhkan adik perempuan dan iparku yang murahan? Dasar bodoh. Anda pasti memiliki keinginan untuk mati atau semacamnya. Sejujurnya, Istana Emas menyiapkan 8 ahli hanya untuk berurusan denganmu. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan pengawal sialanmu. Jika aku jadi kamu, aku akan menyerah sekarang dan berhenti melawan Istana Emas. Lagi pula, kamu akan berada dalam masalah besar jika melakukannya. Apa yang kamu inginkan? Tanya Harvey York dengan tenang. Sederhana. Pedro menghirup cerutunya. Nomor 1. Karena Anda tidak dapat merealisasikan saham saya di perusahaan. Anda harus memberi saya semua saham yang Anda miliki. Saya akan membelinya seharga $150.000. Saya memiliki keputusan akhir dalam hal ini. Nomor 2. Karena Anda menyakiti saudara perempuan dan ipar saya. Anda harus memberi saya pernyataan yang adil tentang ini. Hancurkan setiap anggota tubuhmu sekarang. Nomor 3. Istrimu terlihat cukup baik. Suruh dia menemaniku selama sebulan. Jadi, apakah Anda akan menurut? Jika kamu melakukannya, aku akan memastikan perselisihanmu melawan Istana Emas akan dimaafkan. Wajah Harvey menjadi gelap saat dia menunjukkan tatapan dingin. Pedro langsung melambaikan tangannya, seolah tidak melihat ekspresi Harvey. Kamu, dan kamu. Siapkan kontraknya. Suruh Mandy Zimmer untuk menandatanganinya dan kirim dia ke kamar istirahat saya. Aku butuh istirahat. Ekspresi Pedro di wajahnya sangat menyedihkan saat ini. Harvey memberi isyarat. Memberi tahu Mandy bahwa dia tidak perlu angkat bicara. Bagaimana jika aku memberitahumu aku tidak akan menyetujui semua dari persyaratan itu? Jawab Harvey sambil dengan tenang menatap Pedro. Bahkan tidak satu pun. Pedro perlahan mengangkat kepalanya sebelum dia menunjukkan tatapan serius kepada Harvey. Apa hakmu untuk menolakku? 2 hal akan terjadi jika kamu melakukannya. Nomor 1. Saya akan mendapatkan 30% bagian saya direalisasikan dari perusahaan istri Anda. Tidak kurang 1 sen pun. Nomor 2. Pakar Istana Emas akan melumpuhkanmu sendiri. Bukan hanya itu. Aku akan meminta mereka menghabisi seluruh keluargamu. Kami juga akan menggali leluhur Anda hanya untuk membakarnya sampai garing. Adapun istrimu, sebaliknya, dia masih berada di tanganku. Konon, dia tidak akan tinggal bersamaku selama sebulan penuh. Saya akan bermain dengannya sampai saya cukup bersenang-senang. Apakah kamu melihat perbedaannya? Saya tidak melihatnya. Tidak masalah apakah Anda setuju atau tidak. Satu-satunya perbedaan adalah apakah saya perlu melakukan semuanya sendiri atau sebaliknya. Ayo, Harvey, jawab aku dengan benar. Apakah Anda menerima 3 syarat saya atau tidak? Tamparan. Harvey dengan tenang berjalan ke depan dan mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Pedro dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Ini jawaban saya. Menurutmu apa artinya ini? Bab 3752. Pedro Bennett menjerit kesakitan sebelum dia tersandung ke belakang sambil menutupi wajahnya. Jejak telapak tangan merah cerah terlihat jelas di wajahnya saat ini. Semua pekerja terkejut ketika mereka melihat pemandangan itu. Tidak ada yang menyangka Harvey akan benar-benar melakukan sesukanya pada Pedro. Lagi pula, dia adalah murid dari lingkaran dalam Istana Emas dan tuan muda dari keluarga Bennett.
Tidak hanya dia memiliki status yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki banyak koneksi. Orang-orang yang bahkan berani menyentuh Pedro adalah orang-orang yang ingin mati. Pedro berdiri dengan sangat tidak percaya sambil menutupi wajahnya. Siapa yang memberimu keberanian? Siapa yang membiarkanmu memamerkan kekuatanmu di tempat seperti Floodwell? Harvey hanya mengeluarkan tisu basah dan membersihkan tangannya. Kamu hanya murid Istana Emas. Anda bahkan tidak memiliki 30% saham perusahaan. Apa hak Anda untuk berbicara dengan CEO yang memiliki 70% saham? Apa hakmu untuk pamer di depanku? Pada akhirnya, kamu hanyalah bidak yang dikirim oleh Istana Emas. Beraninya kau bertindak begitu tinggi dan perkasa di hadapanku. Setidaknya lihat apakah kamu cukup mampu sebelum kamu melakukan sesuatu seperti itu. Kemudian, Harvey melemparkan tisu basahnya ke wajah Pedro. Aku akan memberimu kesempatan untuk melakukan dua hal untukku. Nomor 1. Jual pada saya saham yang Anda ambil dengan paksa. Saya akan bermurah hati. Saya akan membelinya dari Anda seharga $151. Nomor 2. Patahkan tanganmu sendiri. Saya akan berpura-pura Anda tidak mengatakan apa-apa jika Anda melakukannya. Apakah kamu mendengarku? Apakah Anda mengerti? Nada dominan terdengar dalam kata-kata Harvey. Orang-orang yang duduk di sofa merasakan martabat yang tak terkatakan pada saat itu. Tapi segera setelah itu, tatapan menghina terlihat pada mereka sekali lagi. Meskipun Harvey cukup kejam dan kuat ketika dia menamparkan wajah Pedro, dia tidak menyadari betapa kuatnya Pedro sebenarnya. Dia tidak tahu seberapa kuat latar belakang Pedro saat itu. Bahkan jika seseorang dari Longman seperti Harvey memenangkan seluruh pertempuran, dia bahkan tidak memiliki hak untuk melawan Pedro. Tidak hanya keluarganya yang sangat kuat, tetapi organisasi miliknya juga sangat kuat. Lebih penting lagi, dia juga punya banyak koneksi. Dia tidak akan kesulitan meminta murid-murid lain dari Istana Emas untuk membantunya. Jika Harvey menjadi sembrono, dia hanya akan menggali kuburan yang lebih dalam untuk dirinya sendiri. Bahkan istrinya akan dikutuk karena dia. Mandy Zimmer bingung saat melihat Harvey. Dia tahu bahwa Pedro adalah orang yang tangguh untuk dipecahkan begitu dia tiba di gedung kantor. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Harvey akan lebih sombong darinya. Di sisi lain, petinggi Hearthstone Corporation merasa sangat normal. Lagi pula, mereka semua dipindahkan ke sini dari Sky Corporation di Bakwood dan Kaizen Group di Mordu. Mereka memiliki pemahaman tertentu tentang Harvey. Jadi mereka tidak terlalu mengkhawatirkan situasinya. Pedro tertawa kecil ketika dia mendengar Harvey membuat tuntutan setelah menamparkan wajahnya. Apakah kamu memiliki keinginan mati atau sesuatu? Beraninya kamu menantangku. Tamparan. Harvey mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Pedro sekali lagi. Cukup bicara. Tunjukkan pada saya ahli Anda. Biarkan saya melihat seberapa kuat Istana Emas sebenarnya. Pedro mengusap wajahnya saat ia terkekeh karena marah. Bagus. Bagus. 10 menit. Tidak. Jika kau masih berdiri setelah 3 menit, aku bahkan akan merangkak keluar dari tempat sialan ini. Bab 3753. 3 menit kemudian, pintu gedung kantor tiba-tiba ditendang terbuka. Segera setelah itu, 8 pria berjubah kuning mondar-mandir di dalam ruangan. Setelah melihat orang-orang itu, Pedro Bennett segera berlari ke arah mereka dengan wajah segemuk babi. Aku dipukuli. Senior. Harvey menunjukkan tatapan ingin tahu. Senior Pedro kemungkinan besar berasal dari Istana Emas. Bam. Aura yang kuat terpancar dari pria di depan sebelum dia melangkah maju, menghancurkan ubin di bawah kakinya. Seseorang berani melawan Istana Emas. Serunya dengan dingin. Kamu pikir kamu siapa? Anda menginginkan kematian atau semacamnya? Pria itu kemudian melambaikan tangannya.
Lusinan pria berjubah berkerumun di saat berikutnya, menghalangi setiap pintu keluar dari aula utama. Pedro berbalik sebelum dia tertawa kecil. Kamu sudah mati, Harvey. Mandy Zimmer, yang dilindungi Rahel Hardy saat ini, berjalan ke arah Harvey dengan cemas sebelum dia berbisik. Tuan York, saya mendengar bahwa Istana Emas memiliki banyak seniman bela diri yang kuat. Secara alami, Mandy bukan hanya seorang pemula dalam pengetahuan seni bela diri setelah berada di Floodwell untuk beberapa waktu. Saat ini, dia memiliki pemahaman tertentu tentang seni bela diri secara umum. Itu sebabnya dia tahu betapa menyusahkan situasinya. Tidak apa-apa, biarkan mereka datang. Harvey tersenyum sambil menghibur Mandy. Saya tidak terlalu berbakat. Tetapi saya tidak akan takut pada beberapa orang dari Istana Emas setelah mengalahkan beberapa orang India di atas ring sekarang. Bukan. Tapi karena kamu tidak suka melihat hal-hal seperti ini, mengapa aku tidak membiarkan Rahel mengirimmu pulang dulu? Secara alami, Harvey selalu mengutamakan perasaan dan keselamatan Mandy. Tidak. Aku akan di sini bersamamu. Ekspresi tegas terlihat di wajah Mandy. Jika aku tidak bisa keluar dari situasi hidup-hidup, aku tidak akan berhak menjadi istrimu jika aku tidak bisa menemanimu. Bahkan jika aku tidak membantu sekarang. Wajah Mandy dengan cepat kehilangan warna. Tetapi kata-katanya dipenuhi dengan tekad. Harvey tersenyum sebelum memegang tangannya. Nah, itu wanitaku. Jangan khawatir. Lagi pula orang-orang ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Mandy mengangguk. Aku percaya kamu. Mari cari waktu untuk mendapatkan akta nikah lagi setelah ini. Sembur Harvey tiba-tiba. Meski keduanya memalsukan perceraian mereka di Hong Kong dan Las Vegas demi keselamatan Mandy, mereka tetap melakukannya secara nyata. Lilian Yates berani melakukan apapun yang dia suka karena alasan yang tepat ini. Mandy diam-diam menyatakan persetujuannya setelah mendengar kata-kata Harvey. Harvey tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebelum dia maju selangkah. Kamu menendang pintuku dan menghancurkan ubin lantaiku, seru Harvey di depan para murid Istana Emas. Kamu sebaiknya jangan lupa membayar setelah ini. Pria di depan dengan rasa ingin tahu menatap Harvey. Apakah ini bajingan yang memukulmu? Dialah yang disuruh Penatua Bennett untuk kita tangani. Itu benar. Senior Lee. Itu dia. Saya hanya datang ke sini untuk meminta uang saya kembali. Tetapi tidak hanya dia tidak mengembalikannya. Dia bahkan membuat wajah saya bengkak. Bab 3754. Tidak buruk. Kamu punya nyali, seru Senior Lee sebelum mengeluarkan tawa dingin. Kamu tidak hanya memukuli juniorku, tetapi kamu bahkan meminta uang kepada kami. Kenapa kamu tidak bertanya bagaimana orang-orang di Istana Emas diperlakukan terlebih dahulu? Pukul seorang murid di depan wajahku jika kamu berani. Tamparan. Harvey York tidak membuang waktu dan menamparkan Pedro Bennett sekali lagi. Cetakan telapak tangan merah cerah lainnya muncul di sisi lain wajahnya. Dia tersandung ke belakang sambil menutupi wajahnya ketika tetesan darah terlihat mengalir dari sudut mulutnya. Harvey tertawa dingin. Apakah menurutmu Istana Emas itu mengesankan? Apakah Anda pikir Anda bisa melakukan apa saja yang Anda inginkan di Floodwell? Aku baru saja menamparnya tepat di depanmu. Lalu apa sekarang? Wajah Pedro langsung menjadi gelap ketika dia menutupi wajahnya. Kamu melihatnya, Senior Lee. Lihat betapa sombongnya bajingan ini. Dia sama sekali tidak menghormati Istana Emas. Bagus, bagus. Anda punya nyali. Menantang saya seperti ini. Senior Lee melambaikan tangannya sebelum senjata api terlepas dari lengan bajunya. Dia langsung melepaskan pengamannya sebelum mengarahkannya dengan marah ke arah kepala Harvey. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh seorang murid Istana Emas? Dasar bajingan. Biarkan aku memberitahumu sesuatu.
Saya tidak peduli dari mana Anda berasal. Saya juga tidak peduli dari mana Anda mendapatkan keberanian. Tetapi saya akan membunuh Anda jika Anda tidak berlutut saat ini. Kemudian, Senior Lee mendorong kakinya ke depan, mencoba menendang Harvey ke tanah. Dasar bodoh. Harvey menunjukkan tatapan dingin. Dia mendorong senjata api itu sambil meraih kaki Senior Lee sebelum melemparnya. Bam! Bahkan sebelum ada yang bisa bereaksi, Senior Lee terbanting tepat ke meja kopi kaca, menghancurkannya hingga berserakan ke semua tempat. Senior Lee lumpuh total di tanah. Seluruh tubuhnya berlumuran kaca dan darah hingga dia bahkan lupa bagaimana mengeluarkan suara dari mulutnya. Mulut orang banyak terbuka lebar. Orang-orang yang terkait dengan Istana Emas juga sangat terkejut. Mereka bahkan tidak berani membuat satu suara pun saat ini. Mereka tidak menyangka Harvey berani melawan. Apalagi menghabisi Senior Lee dengan mudah. Lagi pula, Senior Lee adalah murid Istana Emas. Bagaimana ini mungkin? Rasa kaget dan ngeri seketika menggantikan senyum Pedro. Dia benar-benar meremehkan Harvey sebelumnya. Dia benar-benar percaya bahwa Harvey hanya pamer. Tetapi bahkan Pedro dan Senior Lee benar-benar kalah. Karena Senior Lee disingkirkan dengan mudah. Pedro secara alami akan menjadi sama jika dia melawan Harvey. Bahkan sebelum Pedro bisa mengatakan apa-apa, seorang pria botak berjubah kuning melangkah maju dan berteriak pada Harvey. Beraninya kamu menyentuh juniorku. Dasar bajingan. Seberapa sombongnya kamu? Aku akan membunuhmu. Bang! Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Harvey dengan tenang mengambil senjata api dari tangan Senior Lee. Pria botak itu dengan cepat mundur ketika ekspresinya langsung berubah. Namun, tidak mungkin dia lebih cepat dari peluru. Jeritan kesakitan terdengar saat pria itu memegangi kakinya sambil menggeliat di tanah. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, 2 dari 8 yang disebut ahli Istana Emas sudah lumpuh. Bab 3755. Harvey York meniupkan asap dari laras senapan sebelum melirik Pedro Bennett. Lagi pula para ahli yang kamu siapkan tidak cukup baik. Jadi, mengapa Anda tidak mempertimbangkan kembali ke syarat saya saja? Sementara aku masih dalam suasana hati yang baik. Mata Pedro berkedut sebelum dia secara naluriah melirik orang-orang di Istana Emas. Seorang pria pendek dan gemuk perlahan berjalan keluar dengan tatapan tegas. Terlepas dari penampilannya, dia sangat gesit. Secara alami, dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan Senior Lee. Saya Hudson Watt dari Istana Emas. Hudson dengan dingin memelototi Harvey. Kamu cukup bagus. Anda pasti orang yang hebat. Jika itu masalahnya, Anda harus tahu nama saya. Tidak sama sekali. Jawab Harvey. Kamu. Hudson langsung mengubah ekspresinya. Dia merasa sangat malu saat dia menggertakkan giginya. Tidak peduli apapun. Karena kamu meletakkan tanganmu pada seseorang dari Istana Emas, kamu akan. Bang. Bahkan sebelum Hudson sempat menyelesaikan kalimatnya, Harvey menarik pelatuknya sekali lagi. Lagi pula, senjata api adalah senjata yang cepat dan mematikan. Bersamaan dengan jeritan kesakitan, Hudson berkedut di tanah sambil memegangi kakinya. Apakah kamu tidak melihat saya sedang berbicara dengan Tuan Muda Bennett di sini? Kata Harvey dengan tenang. Di mana sopan santunmu? Hudson menunjukkan ekspresi yang sangat mengerikan. Hanya kemarahan dan kengerian murni yang bisa dilihat di matanya. Hal yang mengejutkan adalah Harvey bahkan tidak menghormati Istana Emas. Para murid semua benar-benar bingung. Perasaan dingin sepenuhnya menggantikan sikap galak dan dominan mereka. Mereka bukan pemula. Mereka mengerti bahwa seseorang yang akan melukai seorang ahli dengan senjata api pastilah seorang pejuang yang cakap. Lebih penting lagi, 3 dari 8 ahli Istana Emas sudah lumpuh. Ini adalah pertama kalinya ini terjadi pada organisasi. Swoosh. Segera setelah itu,
4 pria dan seorang wanita keluar dari kerumunan. 5 dari mereka tampak cukup kuat. Pandangan tegas terlihat di mata mereka saat ini. Pria di sebelah kiri mengeluarkan pedangnya dengan cara yang sangat bermartabat dan ganas. Kau cukup mengesankan. Anak muda, kamu juga kuat. Namun, melawan Istana Emas jelas merupakan keputusan terburukmu. Kami akan mengajarimu cara menunjukkan rasa hormat. Kamu akan mengerti apa artinya memiliki seseorang yang lebih baik darimu. Bang, Harvey langsung menarik pelatuknya sekali lagi. Dia tidak bisa diganggu bahkan untuk berbicara lagi. Tapi kali ini, sekelompok orang ini sudah siap. Mereka langsung menghindari tembakan sebelum benar-benar mengepung Harvey. Tindakan yang luar biasa tegas dan cepat. Para murid dari Istana Emas menunjukkan ekspresi sedih di wajah mereka. Bajingan, kamu pasti mati. Tampar, tampar, tampar. Pada saat yang paling genting, Harvey dengan santai membuang senjatanya ke samping dan menamparkan sekelompok orang di sekitarnya. Ah! Teriakan kesakitan tercampur menjadi satu ketika mereka semua dikirim terbang. Mereka ditampar langsung terbang ke pilar marmer aula sebelum perlahan meluncur ke bawah. Tidak ada yang tahu apakah mereka benar-benar hidup atau tidak. Cukup. Harvey menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya. Bajingan tak berguna memiliki keberanian untuk memamerkan statusmu saat kau bertarung seperti itu. Benar-benar memalukan. Semua orang terdiam. Bab 3756. Kata-kata tenang Harvey sudah cukup membuat mata para murid berkedut. Orang-orang yang datang untuk pamer bersama Pedro Bennett juga sangat terhubung dengan Istana Emas. Semakin mereka memamerkan status mereka di luar, semakin mereka tidak percaya pada saat itu. Lagi pula, tidak ada yang menyangka bahwa seseorang akan dapat mengalahkan 8 ahli Istana Emas dengan mudah. Seolah-olah semuanya adalah kotoran yang tidak berguna. Jika ini hari lain, semua orang akan menyebut Harvey gila. Tapi sudah ada satu ahli lagi yang terlempar ke tanah. 2 dilumpuhkan oleh senjata api. Dan 5 lagi yang diterbangkan masing-masing dengan tamparan. Pada saat ini, Harvey berada di atas angin. Udara sangat tegang saat ini. Beberapa terkejut. Beberapa merasa sangat mengesankan. Yang lain marah. Tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan sepatah kata pun. Bahkan Pedro, orang yang paling sombong pada awalnya, mau tidak mau merasa takut. Dia diam-diam mengeluarkan ponselnya sebelum mengirim teks. Matanya berkedut saat Harvey dengan tenang meliriknya. Dia tidak ingin menyerah. Tetapi dia tidak punya pilihan ketika dia melihat pemandangan di hadapannya. Pedro mengertakkan gigi ketika dia melihat kembali ke Harvey. Apa yang kamu inginkan? Aku sudah memberitahumu 2 kali. Saya tidak akan memberitahu Anda lagi. Jawab Harvey dengan tenang. Tapi karena kamu bertanya, aku akan menambahkan 1 lagi. Aku ingin kalian semua berlutut di pintu masuk. Ketika aku selesai dengan pertarunganku, kamu bisa pergi. Apakah Anda mengerti? Kamu mengambil keuntungan dari kami. Pedro menjadi sangat ketakutan. Tetapi pada akhirnya, dia tetap memilih untuk angkat bicara. Bahkan jika dia setuju dengan 2 syarat pertama, dia tidak bisa menyetujui yang satu ini apapun yang terjadi. Jika dia melakukannya, orang-orang dari penegakan hukum Istana Emas akan membawanya keluar bahkan jika Harvey tidak melakukannya. Para murid tersadar begitu mereka mendengar kata-kata Harvey. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali pada saat ini. Tapi mereka juga tidak tahu bagaimana menghadapi Harvey. Mereka benar-benar putus asa kali ini. Mendesah. Pada saat ini, desahan menyedihkan terdengar dari luar aula utama. Seorang pria dengan kemeja hijau dan pedang di belakang punggungnya menerobos jendela sebelum berbaris. Dia menunjukkan ekspresi yang sangat tegas di wajahnya ketika dia menatap Harvey. Senior Oswald, murid-murid yang hendak kencing di celana langsung bersemangat tinggi.
Senior Oswald adalah salah satu talenta terbaik dari lingkaran dalam Istana Emas. Aku tidak percaya dia ada di sini. Harvey sudah selesai. Senior Oswald sangat mengesankan. Semua murid menunjukkan kekaguman ketika mereka melihat Senior Oswald. Beberapa wanita sombong juga diam-diam memanggilnya keren dan tampan. Pedro, yang mengira nasibnya telah ditentukan, mulai tertawa kecil pada Harvey. Kamu sudah selesai, Harvey. Senior Oswald ada di sini. Dia benar-benar talenta terbaik dari Istana Emas. Dia bisa melawan 10 dari kalian sendirian. Kita akan melihat bagaimana kamu mempertahankan tindakan ini sekarang. Pedro menunjukkan ekspresi garang di wajahnya saat ini. Dia hanyalah murid lain dari Istana Emas. Apa bedanya dia? Jawab Harvey acuh tak acuh. Hal lain, saya akan meminta Anda membayar untuk jendela itu juga. Mengapa Anda bahkan membuat jendela sebagai pintu masuk semacam itu? Bab 3757. Kamu seharusnya tidak mengatakan hal-hal seperti itu, kata Senior Oswald dengan tatapan yang menyedihkan. Dia menunjukkan ekspresi yang sangat menyedihkan. Seolah-olah Harvey York akan mati jika dia benar-benar mengambil tindakan. Dengarkan aku. Berikan juniorku bagiannya. Pertahankan gadis itu di sini. Dan hancurkan anggota tubuhmu. Baru kemudian saya akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu tetap hidup jika kamu melakukan semua itu. Harvey tertawa kecil. Bukankah kalian takut akan konsekuensinya? Bagaimana jika Anda melawan seseorang yang tidak mampu Anda bayar? Aku akan terlihat sangat lemah jika kamu berhasil membuatku dengan ancamanmu. Senior Oswald menunjukkan tatapan dingin. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Serunya. Apakah kamu mengerti apa yang akan terjadi jika kamu berbicara denganku seperti ini? Aku sendiri ingin mengetahuinya. Jawab Harvey dengan tenang. Senior Oswald menunjukkan niat membunuh di matanya. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Saya akan mencabik-cabik Anda jika Anda menunggu saya melakukan sesuatu. Aku akan membakar seluruh tubuhmu menjadi garing setelah aku selesai denganmu. Anda bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk dimakamkan. Harvey menyilangkan tangannya. Banyak orang telah memberitahuku hal serupa. Tetapi semuanya berakhir mati atau lumpuh. Kamu tidak berbeda. Wajah Senior Oswald menjadi gelap dalam sekejap. Kemudian, dia melangkah maju sebelum aura ganas menyerbu tepat ke arah Harvey. Para seniman bela diri yang kuat di sekitar tempat itu semuanya gemetar ketakutan ketika mereka merasakan aura yang begitu kuat. Bahkan ekspresi Rahel Hardy pun berubah saat dia secara naluriah berdiri di depan Harvey. Puncak Raja Senjata. Senior Oswald adalah puncak King of Arms. Murid-murid penegakan hukum Longman yang bertugas melindungi petinggi perusahaan bahkan tidak bisa memegang pedang dengan benar. Semua senjata jatuh ke tanah satu demi satu. Banyak murid Istana Emas tertawa terbahak-bahak setelah melihat pemandangan itu. Sekarang kamu tahu seberapa kuat seniorku, Harvey. Seru Pedro dengan senyum dingin. Orang-orangmu bahkan tidak bisa berdiri tegak di depannya. Kamu tidak berbeda. Mati saja. Tamparan. Harvey segera menamparkan Pedro ke samping dengan punggung telapak tangannya bahkan tanpa meliriknya. Berhentilah mengoceh. Pedro bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk berdiri ketika dia terhempas ke tanah. Para murid merasa sedikit lamban saat melihat pemandangan itu. Dari mana dia mendapatkan semua keberanian ini? Dia pasti memiliki keinginan mati memukul Pedro di depan Senior Oswald seperti itu. Wajah beberapa murid perempuan benar-benar kehilangan warna. Pada titik ini, penghinaan yang mereka rasakan terhadap Harvey berubah menjadi kengerian yang luar biasa. Bagaimanapun juga, orang yang berani melakukan hal seperti ini biasanya cukup mengesankan. Senior Oswald segera sadar. Dia merasa sangat tidak dihargai setelah melihat pemandangan di depannya. Sialan kau, Harvey.
Kurang ajar kau. Dia tidak bisa menahan diri tetapi berseru. Harvey tidak hanya melumpuhkan 8 juniornya. Dia bahkan menamparkan Pedro tepat di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat marah sekarang. Aku ingin tahu konsekuensi apa yang akan aku dapatkan untuk melakukan ini. Harvey dengan penasaran memelototi senior Oswald. Kamu, persetan. Senior Oswald mendidih karena marah. Tatapan menyedihkan yang dia miliki benar-benar hilang sekarang. Dia maju selangkah sebelum menerkam tepat ke arah Harvey. Bab 3758. Suara pedang senior Oswald yang terhunus bisa terdengar. Tidak hanya dia sangat gesit, tetapi gerakannya juga ganas dan tegas. Tamparan. Harvey mengayunkan punggung telapak tangannya ke depan bahkan tanpa berkata apa-apa. Senior Oswald merasakan sakit yang tajam di wajahnya ketika tamparan keras terdengar. Dia langsung pingsan saat dikirim terbang sekitar 300 kaki. Dia tersandung beberapa langkah ke belakang dengan tatapan mengerikan saat dia mendarat kembali di tanah. Ketika dia melihat Harvey menamparkan orang India di rekaman itu, dia tidak merasa terkesan sama sekali. Tapi setelah menerima tamparan itu sendiri, dia mulai berpikir sebaliknya. Secara alami, dalam benak senior Oswald, Harvey sedikit lebih kuat darinya. Siapa kamu? Bajingan. Kamu. Senior Oswald mengertakkan gigi sebelum menerkam ke depan lagi tanpa mempedulikan cetakan telapak tangan di wajahnya. Dia tidak percaya bahwa dia akan lebih rendah dibandingkan dengan orang yang belum berpengalaman seperti Harvey. Harvey tidak membuang waktu mengayunkan telapak tangannya ke depan lagi. Tamparan. Senior Oswald dikirim terbang sekali lagi. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya ketika dia merangkak mundur dari tanah. Sementara para murid dengan saksama menyaksikan semua yang terjadi, Senior Oswald mengertakkan gigi. Jangan membuatku menggunakan jurus mematikanku, Harvey. Dia menepuk dadanya dan berteriak ke arah langit pada saat berikutnya. Dia dengan cepat menyerbu ke depan sambil menusukkan pedangnya ke depan 9 kali dengan arah berbeda. Jelas, Senior Oswald menggunakan kekuatan penuhnya untuk serangan ini. Itu pemandangan yang cukup spektakuler. Saat ini, sepertinya Harvey sedang diserang ke segala arah. Gerakan tersebut berasal dari istana bagian dalam Istana Emas. Itu adalah pemandangan yang menakutkan dan kuat. Itu bisa dengan mudah menyilaukan lawan dan membuatnya tidak mungkin untuk mengelak. Banyak nyawa juga telah hilang oleh langkah ini. Senior Oswald telah menjadi orang yang berpengalaman selama bertahun-tahun. Dengan gerakan ini, dia telah mengalahkan banyak lawan dalam hidupnya. Beberapa murid perempuan menutupi wajah mereka karena ketakutan sambil menatap Senior Oswald melalui jari mereka. Semuanya dengan sabar menunggu Harvey benar-benar tercabik-cabik pada saat itu. Kenyataannya, Harvey bahkan tidak mencoba menghindari serangan kejam seperti itu ketika dia mengayunkan telapak tangannya ke depan. Langkah itu tidak mencolok sama sekali. Itu adalah serangan yang sederhana dan langsung. Lebih penting lagi, serangannya berhasil mendarat lebih dulu. Lagi pula, kecepatan adalah satu-satunya cara menuju kesuksesan jangka panjang. Saat Senior Oswald melihat tamparan masuk Harvey, sebuah pikiran muncul di benaknya. Bahkan sebelum dia bisa melakukan hal lain, wajahnya sudah dipukul. Puff. Darah menyembur keluar dari mulut Senior Oswald saat dia berputar di udara sebelum dia menabrak fitur air di aula utama. Murid-murid Istana Emas merasa lesu lagi. Senior Oswald kalah begitu saja. Dia bahkan tidak bisa menghindari satu tamparan pun. Dia kalah begitu saja. Mereka sangat tidak percaya. Lagi pula, Senior Oswald adalah talenta terbaik di Istana Emas. Bahkan yang disebut ahli sebelumnya lebih rendah dibandingkan dengan dia. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan cara ini? Tidak ada yang bisa percaya apa yang sebenarnya terjadi di depan mereka. Tetapi tidak peduli berapa banyak mereka tidak ingin mempercayainya.
Tidak peduli seberapa keras mata mereka berkedut. Kebenaran keras yang dingin ditampilkan tepat di depan mereka. Dia kalah. Dia benar-benar kalah. Murid-murid Istana Emas benar-benar putus asa. Bab 3759. Bahkan tidak ada seorang murid pun yang berani menonjol pada saat ini. Orang-orang yang memblokir pintu keluar secara naluriah menyingkir. Jadi mereka sepertinya tidak akan melawan Harvey York. Sederhananya, meskipun Istana Emas itu kuat dan menonjol, mereka masih percaya bahwa kekuatan berarti segalanya. Dan karena Harvey menamparkan semua orang yang menentangnya dengan kekuatan yang mendominasi, mereka jelas takut padanya. Meskipun mereka memiliki jumlah, meskipun mereka memiliki senjata dan meskipun Harvey bertarung sendirian dengan orang-orang yang menyeretnya, tidak ada yang cukup gila untuk melawannya. Bagaimanapun, mereka tidak ingin binasa. Berlututlah di luar, kata Harvey sambil menatap kerumunan dengan acuh tak acuh. Berlutut, para murid sangat marah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka adalah murid Istana Emas yang tinggi dan perkasa. Namun Harvey secara terang-terangan menghina mereka, menuntut mereka untuk berlutut di luar. Benar-benar lelucon. Serang bersama-sama. Kamu akan membayar untuk menghina kami seperti ini. Dia tidak bisa melawan kita semua. Beberapa murid menunjukkan kebencian sebelum berdiri. Jumlah kami lebih banyak darimu. Bahkan kamu tidak bisa menjatuhkan kita semua. Bagaimana kita bisa melapor kembali ke Istana Emas jika kita tidak melumpuhkannya sekarang? Murid-murid yang ketakutan perlahan bergerak maju sambil mengertakkan gigi. Kamu tidak mau berlutut? Harvey dengan tenang bertanya sambil melangkah maju. Bam! Ubin di lantai hancur berkeping-keping sebelum terbang kemana-mana. Murid-murid di depan diledakkan oleh pecahan ubin bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Mereka terbaring di tanah, lumpuh, dengan kepala tertusuk berlumuran darah. Wajah para murid lain benar-benar kehilangan warna setelah melihat pemandangan itu. Kemudian, seseorang langsung membanting lututnya ke tanah. Segera setelah itu, yang lain mengikuti. Dan kemudian yang lainnya. Pada akhirnya, hanya satu orang yang berdiri di aula utama. Harvey dengan tenang berjalan ke arah Pedro Bennett, yang nyaris tidak bisa menahan diri. Kemudian, dia memberi isyarat kepada atasan untuk membawa kontrak. Apakah kamu menerima kondisiku sekarang atau tidak? Kata Harvey sambil menamparkan dokumen kontrak di wajah Pedro. Saya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Sifat keras kepala Pedro hilang. Hanya ketakutan murni yang bisa terlihat di wajahnya saat ini. Kebanggaan dan semangatnya sudah hancur begitu dia melihat senior Oswald dipukuli habis-habisan. Rahel Hardy, hubungi Line Nicewell dan Kaiden Balmer untuk menangani ini. Selesaikan transfer sore ini. Suruh orang-orang ini berlutut di depan pintu masuk. Kemudian, Harvey tersenyum pada Mandy sebelum meninggalkan tempat itu. Lagi pula, dia masih harus berjuang untuk menang di puncak Floodwell. Pada pukul 3 sore, Harvey berjalan ke puncak Floodwell dengan Rahel menemaninya. Begitu dia muncul, Axel Garcia dan sekelompok orang India datang untuk menyambutnya setelah menunggu lama. Tuan York, saya dengar Anda memanfaatkan beberapa orang di perusahaan istri Anda. Saya juga cukup yakin mereka adalah orang-orang dari Istana Emas. Seberapa sombongnya kamu? Saya harus berkata, saya sangat terkesan. Namun, kamu masih berencana untuk berpartisipasi dalam pertarungan setelah menyakiti begitu banyak orang. Apakah kamu pikir kamu bahkan memiliki hak untuk itu? Bab 3760. Kurasa kau tidak berhak mengatakan itu. Axel Garcia, jawab Harvey York dengan tenang. Axel menunjukkan senyum tipis sebelum melihat perwakilan aliansi seni bela diri. Saya punya laporan. Perwakilan.
Harvey pergi ke perusahaan istrinya untuk menimbulkan masalah dan melukai 8 orang. Ada orang yang berlutut di luar perusahaan istrinya sekarang. Saya curiga dia memanfaatkan orang-orang di luar menggunakan ketenarannya sebagai petarung negara H. Saya meminta Anda untuk mengeluarkan Harvey dari pertarungan. Singkirkan dia. Singkirkan dia. Seru sekelompok orang India serempak. Bahkan orang India yang menonton dari samping juga bersorak. Jika Harvey harus dikeluarkan dari pertarungan, mereka akan menjadi orang yang menang tanpa berkeringat. Bahkan jika mereka tidak bisa menyingkirkan Harvey, mereka punya alasan untuk tidak mengaku kalah. Kamu tahu bahwa pertarungan ini sangat penting, Harvey. Reputasi Longman dan negara H bergantung pada ini. Namun Anda berlarian menyebabkan masalah alih-alih beristirahat. Kamu bahkan menggunakan ketenaranmu untuk memanfaatkan orang banyak. Pada titik ini, Anda telah melewati batas. Di kerumunan, perwakilan aliansi seni bela diri negara H di wilayah Barat Daya, Rhea Osborne, berdiri sambil tertawa kecil. Kamu akan membuat petarung Longman kesulitan melakukan itu. Bagaimana Anda tidak mengerti ini? Karena kamu, India akan memiliki wewenang untuk menyampaikan keluhan mereka. Bahkan jika kamu memenangkan pertarunganmu nanti, orang India mungkin tidak akan mengaku kalah. Lagi pula, kau petarung yang cacat. Jika Longman kalah karena kecerobohanmu, kamu harus bertanggung jawab atas semuanya. Orang-orang dari negara H saling memandang setelah mendengar komentar Rhea. Fisher Bennett, Damian Stelle, dan yang lainnya bahkan tidak tahu harus berkata apa saat itu. Bertengkar saat istirahat berpotensi merugikan. Jika orang India sudah mati dalam masalah ini, pertarungan mungkin akan berakhir tanpa partisipasi Harvey. Clyde Osborne menghela nafas setelah melihat pemandangan itu. Bagaimana Anda bisa seceroboh ini, Sir York? Apakah Anda tidak mengerti betapa pentingnya pertandingan berikutnya? Kami tidak memintamu berlarian menyebabkan masalah saat istirahat. Anda seharusnya beristirahat untuk pertarungan berikutnya. Apa yang kamu ingin kami katakan sekarang? Harold Bauer menunjukkan ekspresi pahit. Kami menantikan Anda bertarung di atas ring. Kami tahu Anda memiliki peluang yang cukup bagus untuk menang. Tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan jika lawanmu tidak mengaku kalah karena kamu adalah petarung yang cacat. Apakah kamu bahkan membaca peraturannya, Harvey? Tanya Elliot John. Tindakanmu jelas dilarang. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kecuali jika lawan Anda mengabaikan ini dan melawan Anda secara normal. Kamu sudah kalah. Sepanjang 5.000 tahun peradaban negara, orang India tidak pernah menang melawan kami. Jika kami kalah hari ini karena kamu, kamu akan dikutuk oleh sejarah. Itu benar. Clyde, Harold, dan Elliot melawan Harvey secara bersamaan. Bahkan Bryce Kennedy mengerutkan kening setelah melihat pemandangan itu. Saya khawatir Anda harus menjelaskan hal ini kepada perwakilan Harvey. Jika tidak, kamu mungkin akan didiskualifikasi dari pertarungan untuk selamanya. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.